mengisi dasar-dasar teknologi benih di acara praktikum keempat, yaitu teknik pengujian viabilitas dan figur benih. Nah, jadi di sini sebelum kita menguji viabilitas dan figur benih, kita harus tahu dulu apa sih pentingnya pengujian viabilitas ini. Jadi pengujian viabilitas benih itu berguna untuk menduga atau mengetahui potensi tumbuh benih yang mendekati kenyataan di lapang. Tanpa harus menanam langsung, kita cukup dengan menguji viabilitasnya saja. Tentunya di situ ada batasan hari-hari pengamatannya. Tiap komoditas itu berbeda-beda. Ya. Nah, itu mungkin sedikit untuk pengantarnya. Kemudian dari segi media perkecambahan atau media yang digunakan dalam pengujian, ada banyak macamnya, tetapi yang sering kita gunakan di sini itu ada dua. Itu ada media kertas, biasanya kita gunakan kertas CD seperti ini. Kemudian ada media pasir. Nah, sebetulnya semua bahan itu bisa dijadikan sebagai media perkecambahan asalkan memenuhi beberapa syarat. Ya. Yang pertama itu pH-nya harus netral, ya, jadi tidak asam tidak basa. Kan tadi pengujiannya harus mendekati kenyataan di lapang, jadi juga kita setting pH-nya harus netral. Kemudian yang kedua, tidak mengandung racun atau tidak membawa kontaminan yang dapat menimbulkan penyakit pada pertumbuhan benihnya. Kemudian yang ketiga, medianya harus mampu menampung air yang cukup. Ya, karena kan syarat benih dapat berkecambah atau dapat tumbuh itu harus berimbibisi, sehingga medianya juga harus lembab, harus mengandung air. Kemudian yang keempat, medianya harus kuat. Ya, jadi tidak boleh rapuh, terutama kalau medianya menggunakan kertas, kertasnya harus kuat karena nanti akan dilalui atau ditembus oleh akar dari kecambahnya. Jadi bayangkan kalau misalnya kertasnya itu rapuh, ya kita pengamatan ada dua kali, pengamatan Veskon dan Venekon. Kalau medianya rapuh ya berarti bisa jadi dia tidak bertahan sampai akhir pengujian, menyulitkan kita ketika nanti pengamatan. Ya. Itu dari segi media. Kemudian dari metodenya atau tekniknya, di sini ada 5 macam. Kategori apa saja yang diamati untuk uji dari kecambah? Biasanya kita mengamati 5 kategori di sini. Yang pertama adalah kecambah normal. Ya, kecambah normal itu apa sih? Kecambah normal adalah kecambah yang struktur esensialnya atau struktur pentingnya itu dia muncul dalam kecambahan. Apa saja? Kalau kita gambarkan, misalnya kita ambil contoh misalnya ini jagung ya. Jadi ini masuk kategori kecambah normal. Struktur esensialnya itu tumbuh. Apa saja? Jadi ada radikula atau calon akar. Calon akarnya itu sudah tumbuh sempurna, panjangnya itu sudah sempurna, ya. Kemudian komponennya di situ juga sempurna. Apa saja? Misalnya di situ ada akar primer, kemudian ada akar sekunder. Ya, di situ sudah tumbuh, sudah muncul dengan proporsi panjang yang sesuai. Kemudian dari struktur pertumbuhan batangnya dia juga sudah muncul, ya. Jadi ada yang namanya tunas itu, kalau di kecambahan itu ada yang namanya hipokotil, ada yang namanya epikotil. Biasanya hipokotil dan epikotil itu terlihat jelas pada kecambah yang dia tipenya itu epigeal. Jadi kotilodonnya itu terangkat ke atas, batas antara kotilodon ya di situ. Contohnya ada benih kakao misalnya ya. Nah, benih kakao misalnya ini disebut dengan kotilodon. Di bawah kotilodon ini batangnya kita sebut dengan hipokotil atau batang bawah. Di atas kotilodon disebut dengan epikotil. Ya. Kalau di jagung di situ ada seludangnya atau penutup dari daunnya disebut dengan koleoptil. Dia juga sudah muncul. Biasanya masing-masing perkecambahan dari berbagai komoditas itu ciri-cirinya itu berbeda, tetapi secara umum dilihat dari proporsi ukuran antara radikula dan batangnya itu dia sesuai, jadi tidak terlalu panjang yang radiknya atau terlalu
terlalu panjang yang hipokotiumnya ya, jadi sesuai, tetapi juga tidak simetris, tidak perlu diukur. Misalnya akarnya itu harus 5 cm, berarti akarnya juga harus 5 cm, tidak perlu seperti itu juga. Yang penting dia proporsional. Kemudian syarat yang kedua, selain struktur esensial yang muncul, dia itu boleh cacat atau boleh tidak utuh kecambahnya, tetapi yang disebut dengan cacat ini dia cacatnya tidak parah. Misalnya dia patah sedikit boleh, ya, misalnya patah akar sekundernya boleh, tetapi jangan sampai patah keseluruhan. Ya, itu masuk kecambah normal. Atau dia terkena penyakit, tetapi terkena penyakitnya bukan dari benihnya. Cara menandai seperti apa? Kalau bisa memastikan dia dari benihnya atau bukan, biasanya di situ kita tandai dengan adanya kontaminan di sekitar medianya. Kemudian kategori yang kedua yang kita amati adalah kebalikan dari kecambah normal, berarti kecambah abnormal. Apa kecambah abnormal? Kecambah yang pertumbuhannya itu menyimpang dari pertumbuhan normal dari kecambah. Banyak, tidak bisa kita sebutkan satu-satu karena banyak gejalanya. Contohnya apa? Misalnya kecambah dengan ukuran yang kerdil, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya ukurannya seperti ini. Dia tunasnya atau hipokotiumnya bagus, proporsional, tetapi akarnya di sini kerdil. Maka ini masuk ke dalam kecambah abnormal. Atau ada yang kecambah dia pertumbuhan akarnya itu spiral, ada yang seperti ini. Dia masuk ke dalam kecambah abnormal. Atau kebalikannya, dia pertumbuhan tunasnya itu kerdil tapi akarnya itu panjang. Kebalikannya misalnya. Ya. Kemudian mungkin kecambah busuk dia masuk ke dalam kecambah abnormal. Dan masih banyak lagi kriteria kecambahan yang abnormal yang dapat kita temukan ketika nanti pengamatan. Kondisional saja. Ketika pengamatan adik-adik boleh bertanya ini masuk kriteria yang mana. Ya. Kemudian yang ketiga ada kategori benih mati. Apa itu benih mati? Ya, berarti benihnya tidak hidup. Matinya karena apa? Biasanya di situ cenderung mati karena terserang penyakit, bisa bakteri atau mungkin cendawan. Biasanya ciri-ciri umumnya itu adalah busuk. Benihnya busuk ketika dipencet mengeluarkan apa? Lendir atau cendawan. Biasanya hitam permukaannya dan macam-macam tergantung jenis cendawan yang menyerang atau penyakit yang menyerang. Kalau terserang bakteri biasanya lendir ya. Kalau terserang cendawan biasanya dia banyak sporanya. Ya. Itu ciri-cirinya adalah benih mati. Kemudian yang keempat adalah di sini saja. Benih segar tidak tumbuh. Apa benih segar tidak tumbuh? Pengertiannya? Ada yang tahu? Ketidakmampuan benih untuk berkembang karena apa? Ada faktor-faktor yang mendorongnya, bisa faktor genetik atau faktor lingkungan. Contohnya seperti benih padi, kalau dia baru panen, ketika dikecambahkan dia tidak akan berkecambah, harus didiamkan atau disimpan beberapa lama, lalu dia nanti berkecambah. Itu kondisi seperti itu namanya dormansi. Perlu perlakuan khusus untuk mematahkan masa dormansinya. Biasanya benih segar tidak tumbuh itu kebanyakan adalah benih-benih yang mengalami dormansi. Ciri-ciri benihnya seperti apa? Benihnya itu dia permeable atau dia bisa menyerap air dan udara dengan baik. Jadi benihnya itu sama dengan yang kecambah normal ya. Ciri-ciri benihnya dia menyerap air. Dia di situ mungkin berkembang atau lunak. Kalau lunak kan berarti tandanya dia menyerap air dan udara ya. Tetapi dia tidak bisa tumbuh, tidak keluar akar, tidak keluar tunas ya. Jadi mungkin dia bisa tumbuh tetapi memerlukan waktu yang lebih panjang. Mungkin melewati waktu pengamatan yang ditentukan. Ya. Kemudian kalau misalnya dia dipencet itu pakai kuku ya, dia masih bisa lecet, masih bisa terluka kalau kita pencet pakai kuku. Kemudian yang terakhir ada benih keras. Nah, jadi benih keras ini biasanya dia memang secara tampilan masih bagus ya. Kalau benih mati kan dia tampilannya sudah busuk ya, sudah lecet. Kalau benih keras ini secara tampilan dia masih bagus, tetapi dia ini impermeable atau tidak bisa menyerap air dan udara, sehingga dia tetap keras seperti awal kita mengecambahkan.
seolah-olah dia itu tidak bisa menyerap air. Ketika kita pencet menggunakan buku, biasanya dia itu tidak lecet, tetap keras. Jadi bedanya dengan besi segar tidak tumbuh seperti itu. Makanya ketika pengamatan, ya kita juga harus mengidentifikasinya bisa dengan cara pelukaan ya. Kalau dia tetap keras seperti awal mencantumkan, dia masuk kategori benih keras. Kenapa dia tetap keras? Bisa jadi memang strukturnya sudah rusak, sudah mati tetapi tidak terserang oleh penyakit. Matinya memang karena mungkin terjadi kerusakan pada embrionya ya, karena faktor apa ya, macam-macam, mungkin ketika pengolahan atau mungkin memang dari benihnya kurang bagus ya, bisa bagus seperti itu. Itu kira-kira yang diamati pada saat pengamatan. Nah, kemudian kelima kategori ini kapan diamati? Jadi ada hari-hari tertentu pada masing-masing komoditas harus diamati kapan. Ini sesuai dari standar ISTA ya. Ujian viabilitas di situ ada 2 kali pengamatan. Ada pengamatan pertama dan pengamatan terakhir. Pengamatan pertama disebutnya dengan first count. Pengamatan terakhir disebut dengan second count. Ketika first count yang diamati adalah apa? Kecambah normal, kita singkat ya, KN, kecambah normal. Atau jika memang di situ ada benih mati, BM, boleh juga kita amati. Yang sudah diamati kita cabut, kita buang dari mediannya supaya tidak terhitung lagi ketika pengamatan yang final count. Kemudian ketika final count, apa yang diamati? Yang diamati ya adalah semua kategori, ada 5 ya. Ada kecambah normal, ada kecambah abnormal, ada benih mati, ada benih segar, tidak tumbuh, dan benih keras. Kita amati semua. Pada masing-masing metode kita nanti gunakan 2 ulangan ya. Masing-masing metode 2 ulangan. Setiap ulangannya adalah 25 butir benih.